Jangan merokok. Disabdakan nanti Anda kena report nanti. Bukan kami yang kena report. Saya duluan, Bang. Mohon izin, Bang. Beta Ita duluan. Oh, siap. Oh, Beta Ita, silakan. Bang Endang Sunandar, mana fotonya nih? Apa kameranya mana? Tema itu. Aduh, udah itu temanya. tema Kok ribet banget sih? Baik. Ada Uniripa kok. Oke, baik. Begini Uniripa, di situ kan yang di ayat 24. Loh, kok report? Begini Bang Uniripa, Naman-naman. sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Begitu kan? Itu bunyinya Uniripa kan? Ya. Ya, baik. Nah, untuk menjawab itu Bu Uniripa, terlebih dahulu Mesias sama Kristus itu adalah arti yang sama di dalam Kristen itu adalah sang juru selamat. Betul ya Uniripa ya? Iya. Ya, betul. Bukan. Jadi, siapa bilang juru selamat? Salah. Yang juru selamat itu artinya dari kata Mosia. Mesias itu yang diurapi. Bedakan antara Mosia dengan Mesias. Beda Mosia. Ya Allah, ini orang Kristen kenapa pada diajarin umat Islam sih? Mosia kata berbeda dengan Mesias. Yasha berbeda dengan kata Mesias. Mosia artinya penyelamat, juru selamat tuh. Jangan begini dulu. Anda kalau nggak ngerti jangan saya kalau gini ya. Saya kalau sudah belajar agama Kristen. Loh ya udah Anda yang kalau gitu loh. Baik, emang bener kok Mosia dengan langsung ke nabi palsunya ya, Nandar ya. Mosia itu artinya penyelamat. Kita tidak mau membodoh-bodohi umat rakyat ini. Bentar dulu, Anda jangan bicara dulu. Ini saya mau ini nih. Tidak boleh di sini melakukan penyesatan dan pembodohan dengan mempelintir arti suatu diksi dalam bahasa aslinya ataupun bahasa Indonesia. Kata Mesias dengan Mosia itu berbeda. Tidak ada satupun kata Mesias artinya juru selamat. Karena juru selamat itu diambil dari bahasa Ibrani yang akar katanya berbeda, yaitu Mosia. Nggak tahu ya akar katanya beda kan Bang Yontanandar ya. Sementara Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Tolong kalian Kristen jangan kalian salah-salah. Ini agama kalian kok bisa kalian nggak ngerti? Masa antara Mosia dengan Mesias nggak bisa bedakan? Mau saya tunjukkan literasinya? Jangan bicara kalau Anda tidak mengerti dulu Ishak Daka. Kalau Anda, saya tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Kalau ada orang Kristen di hadapan saya memprintir istilah yang ada dalam kitab kalian, tetap saya tidak terima. Tolong kalian ini jangan memplintir. Mesias dan Mosia itu beda. Tolong Bang Yonatan Nandar mungkin dibantu pakai bahasa Ibrani itu. Masa mereka nggak bisa bedakan Mosia sama Mesias? Terus kita mau diskusi panjang kali lebar sama mereka. Bedain Mosia sama Mesias aja nggak bisa kok. Itu bukan Mosia. Mesias itu artinya adalah yang diurapi, bukan juru selamat. Juru selamat itu Mosia. Ya Allah. Silakan Uniripa bisa baca enggak? Itu Mesias bukan Mosia. Itu kan diurapi. Baca Uniripa baca. Jangan bodoh-bodohin orang, kamu bisa. Baca. Itu Mesias, Dudul. Bukan Mesias. Artinya kalian itu bisa baca itu enggak? Mesias. Baca itu Mesias. Bisa baca enggak kalian? Bisa baca bisa enggak? kan sudah baca. Istilah Mesias ini kenapa berasal dari bahasa Ibrani yang artinya dengan Masiah yang berarti yang diurapi. Kamu bisa baca enggak? Lu tadi bilangnya Mosia, Dudul. Lu tadi bilangnya juru selamat. Iya, kata lu Mesia itu sama dengan juru selamat. Salah saya bilang. Karena kalau kata juru selamat, iya tadi kau bilang Mesia itu artinya juru selamat. Di dalam bahasa Indonesia itu Mesias. Udah ini. Mesia. Enggak, Bang Yonatan bantu ajarkan orang-orang Kristen yang bodohnya sungguh-sungguh ini dulu. Bukan nggak terima, tapi biar Bang Yonatan kita di sini ngajar. Beta Hita gua ajarin ya. Duh, ya Beta Hita gua ajarin mau nggak? Enggak, biar teman-teman Kristen yang lain tidak salah, gua ajarin mau nggak? Loh, ngapain kita belajar sama? Ya udah kalau gitu diam. Ya udah kamu diam. Kamu turun aja. Kami nggak sudi bersama orang-orang bodoh. Ya Bang Yontanandar kajian dulu Mesia dan Mosia, tolong Bang bantu aku Bang. Pakai bahasa Yunani Ibrani Bang. Mohon maaf nih. Ternyata mungkin masih banyak orang Kristen yang bodoh lainnya. Suaranya kedengaran Bang. Mungkin banyak orang Kristen yang nggak tahu hal ini. Ini bahaya nih mereka nih. Mesias sama Mosia aja mereka nggak bisa bedain. Nih teman-teman, aku kasih tahu ilmu gratis ya. Ilmu ini didapatkan bukan hasil dari mimpi, tapi kita belajar bahasa Ibrani ke More Sapri. Saya sampai 3 tahun belajar sama More Sapri. Kita sama-sama murid More Sapri Saleh. Iya.
Ya, Uniripa murid Mores Safri Saleh, aku juga sama. Nih teman-teman ya, aku tunjukkan dalam 2 bahasa, 3 bahasa, Indonesia, Ibrani dan Yunani. Kita lihat teman-teman. Nah ini ya, Ya, Lukas kita 2 Lukas 2 nomor 11 ini juru selamat ada, Kristus ada ya, benar nggak? Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah ini tuh gara-gara koma jadi salah. Jadi terjemahan yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah kita baca di dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya, Hoti etexte humin semeron soter. Hari ini telah lahir bagimu soter nih. Jadi kalau juru selamat dalam bahasa Yunaninya itu soter. Hos soter ya. Ingat, juru selamat dalam bahasa Yunaninya itu soter. Os estin Christos. Sedangkan yang diurapi, yang diurapi teman-teman ya, yaitu Kristus, itu dalam bahasa Yunaninya tetap Kristus. Kurios en volei David. Jadi terjemahan yang benar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Enggak, tapi bingung ya, mereka Kristen ngakunya pinter ngajarin kita, tapi mereka nggak bisa bedain Mosia dengan Mesia. Luar biasa. Nah, ya, soter betul. dengan Kristus nggak bisa bedain. Gimana nggak sesat kalian? Sabar dulu Tewenda. Sabar Bang dulu. Twenda, kita lagi kajian Bang, kita mau mencerdaskan orang Kita lagi kasih nggak mau ilmu. bodoh-bodohi. Kita nggak dibayar, Nih, nggak minta perpuluhan loh, capek lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat dalam bahasa Ibraninya apa? Kristus dalam bahasa Ibraninya apa? Kita baca nih. Hayom hari ini nolat telah lahir lahem bagi kalian apa ini? Mosia. Nah, Mosia itu artinya juru selamat. Ya, Beir David di kota Daud. Beir ya di kota Daud. Hamasia. Tuh. Mosia dengan Hamasia itu akar katanya itu sama beda. sebenarnya ya. Akar katanya sama Enggak, sih? beda kan? Uni. Yang satu pakai Yasha kan, Mosia Yasha. Kalau Hamasia pakai apa? Akar katanya, soresnya. Oke. Baik. Kalau apa namanya itu Mosia itu Yasa. Kalau Hamasia coba kita lihat di Bubble Hub-nya nih ya. Ya, kita lihat di Bubble Hub. Sebentar. Aneh, orang Kristen dikasih ilmu malah kejang-kejang kesetanan, sementara Edis ngasih penyesatan malah di situ haleluya. Emang kalian ini kayaknya habis makan babi yang kesetanan deh, makanya jadi kesetanan. Pakai Holy Ghost napa ke sini? Heran deh. Masa kalian mau ngajarin, mau diskusi sama kami bedain Mosia dengan Mesia aja nggak ngerti? Sok-sokan Mesia katanya juru selamat. Sejak kapan itu diterjemahkan? Mesia itu yang diurapi. Ya Allah, Mesia sama Mosia aja nggak bisa bedain loh. Ngaku-ngaku Kristen pinter mau ngajarin kami umat Islam. Kita berdua nih belajar sama Mores Safri Saleh, seorang pengajar bahasa Ibrani yang bahkan sudah terkenal membuat kamus bahasa Ibrani. Safri Saleh itu nggak kaleng-kaleng, udah pernah tampil di TV One. Itu guru kita berdua. Betul. Dikira kita kaleng-kaleng kali ya Bang Yonat ya. Kita bahkan bayar lagi ya. Gila kita demi ilmu kita keluarin uang nggak sedikit loh. Kalian pikir kita apaan? Diajarin malah nggak terima. Kalian kalau memang bodoh ya udah bodoh aja, jangan ajak-ajak kami gitu loh. Kalau kalian lebih senang dengan pembodohan sana, jadilah bodoh yang sungguh-sungguh. Kami tidak mau, karena kami rakyat Indonesia harus mencerdaskan anak bangsa. Ntar nih ya, Keluaran 29 ayat 29. Keluaran 29 ayat 29. Tapi memang mereka ini selama ini mereka memang menganggap loh. Mereka menganggap bahwa Mesia itu juru selamat artinya Bang. Itu Masyahah. Kalau Mesias itu. Itu ada di Keluaran mana? Di Keluaran 29 ayat 29. Kita lihat bahasa Indonesianya. Nih, yang diurapi dan ditahbiskan. Jadi kalau Mesias itu Masyahah. Kalau Mosia dari kata Yasha. Yasa, yang menyelamatkan Yasa. Makanya ada Yehoshua.
Yosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Oke, Nah, kita lanjut ke tamu kita Yehosua. nih. Baik. Sudah kita kasih ilmu gratis ya. Kalau kalian masih memilih untuk jadi bodoh yang sungguh-sungguh, kami udah lepas tangan ya. Yang penting saksikan ya Allah, kami sudah memberitahu kepada mereka. Kalau memang mereka memilih untuk jadi bodoh yang sungguh-sungguh, kami berlepas diri. Itu urusan mereka. Halo Tuenda, Muslim dan Muslim, silakan buka cam. Kita membahas Nabi palsu menurut Yesus. Halo Tuenda. Buka mic-nya Tuenda. Tuenda, buka mic-nya. Bang Yonat, ini di-record nggak sih? Ini kita kasih ilmu gratis sama mereka, di-record dong. Biar bisa Enggak, kita tahu nanti. Kalau TikTok ini kan ada hasil ininya, hasil live. Iya, tapi nanti. Gini ya. Iya, Tuenda. Gini. Bentar dulu, Tuenda, diam dulu, Gini, bentar. Bentar dulu ya, Tuenda ya. Gini Bang Open Yonat. cam, Bapak. Open cam. Biar nanti anak-anak kita tahu kalau kita yang ngajarin mereka beda antara Mesia dan Mosia. Biar mereka nggak ngaku-ngaku Iya. lagi. Soalnya mereka suka ngaku-ngaku pinter loh. Memang kamu ajarin anak-anak kamu ajarin Mesia. Ngomong apa sih, Pak? Nah, maksudnya Mbak kan udah bilang begitu anak kami. Ya, open cam dulu, Pak. Open cam dulu, Pak ya. Open cam. Ada nggak sih yang Open cam. sehat, yang Kristen nih Open kesini yang cam, bisa open diajak cam. ngobrol? Nih, uni kita lihat bahasa Ibraninya dulu nih ya, biar bisa teman-teman cek. Nah, nih teman-teman ya. Ini Imamat 4 ayat ketiga nih. Hakohen Hamasyiah. Jadi Hamasyiah itu akar katanya ini uni. Nah, Hamasyiah akar katanya kita lihat. Nah, ini nih. Nah, akar katanya itu Masiah, dibacanya Oh, beda Masiah. ya dengan kata Yasha ya. Kalau Beda, makanya teman-teman jangan terkecoh ya. Mosia dengan Mesiah itu beda, jangan mereka nggak disamakan. ngerti. Nggak Dan paham. makanya selama ini kita diskusi itu kita selalu beleng-beleng dengan mereka karena kita kaget. Sejak kapan kata juru selamat itu terjemahan dari Mesia? Mesia itu artinya diurapi. Mosia baru artinya juru selamat. Nah, Mosia itu bukan cuma Yesus. Ehud juga Mosia. Mesia bukan cuma Yesus. Daud juga Mesia. Apa yang kalian bangga-banggakan dari Yesus yang dikatakan Mosia dan Mesia? Bukankah sebelum Yesus sudah ada Mosia dan Mesia? Nah, tema kita kali ini adalah siapa Nabi palsu menurut Yesus. Kalau kalian memilih untuk bodoh sungguh-sungguh nggak apa-apa. Kami hanya mau menyampaikan aja. Silakan Bang Tuenda. Ya. Tema kita adalah Nabi palsu menurut Yesus. Mau menjelaskan atau mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Open cam dulu, ini bisa open cam semua nih. Hong Leong, open cam. Kalau nggak turun. Oten nih. Open cam, Aneh Bapak. ya mereka nih ya. Mereka nih semua nih. Kenapa kok mereka mengakunya punya Holy Ghost? Tapi kenapa mereka tuh justru kelihatan kesurupan setan di hadapan kita berdua ya? Ya takut Apa ya? lah. Apa mereka tuh takut kita ajarin sesuatu yang mereka sendiri tuh sok tahu, kayak si Patia tadi kaget. Mungkin si Patia tadi kaget dia ya, wah ternyata gue goblok banget kata dia kan. Masa gue nggak bisa bedain Mesia sama Mosia? Mungkin gitu kali ya Bang ya. Iya. Dalam hati nyesel gue masuk ke situ kata dia kan. Gue pikir gue bisa ngajarin si Ripa sama si Nanda, tahu-tahu gue yang diajarin. Mungkin gitu kali ya. Iya. Napasnya Bang Nanda kedengeran. Ya, Ya, halo. iya, terlalu. Iwan Pratanata, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum Muslim. Ya, Bang, kita prioritaskan yang non-Muslim aja karena tema kita itu tema Kristologi ya, bukan tema intern Islam ya. Kita Oke, prioritaskan oke, ya. Oke, terima Oke, kasih Bang oke. Iwan. Ya, Waalaikumsalam. yang Muslim nyimak di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini mencerdaskan, kita kasih gratis, nggak minta perpuluhan. Kenapa kalian di sini malah kejang-kejang? Kita lebih pintar daripada kalian. Halo Bang John baik. Kejang-kejang. Halo Kak. Ya, Muslim dan Muslim. Non Muslim. Bang John, di sini adalah room edukasi di mana kita bertugas untuk mencerdaskan umat, bukan memperbodoh dan menyesatkan. Tema kita, tema Kristologi kali ini tentang Yesus. Siapakah Nabi palsu atau Mesias palsu menurut Yesus? Abang bisa berdiskusi dengan kami? Boleh. Oke, baik. Saya akan paparkan dulu ayat-ayat Nabi palsu menurut Yesus. Persiapkan diri Anda membaca ayat tersebut dan Anda pegang ayat-ayatnya. Pertama, dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka. Tunggu bentar. Itu fotonya foto siapa?
Nggak tahu kenapa masalah itu yang Anda bahas. Itu lihat aja di Google banyak foto kayak gitu. Nggak usah dibahas, ngapain? Loh, kok Anda marah? Emang foto itu ada kok. Anda lucu. Kalian Kristen punya foto Tuhan di rumah kalian kulit putih, kalian bangga-bangga. Giliran dia kulit hitam, kalian nggak terima. Seolah-olah Tuhan kalian tuh harus kulit putih, nggak boleh kulit hitam. Jangan rasis, ya. Ayo kita bahas ini. Saya kan kemarin. Jangan rasis, Bang. Di sini bukan tempat curhat. Kita di sini sedang diskusi. Kita diskusi di sini. Di dalam Galatia 5 nomor 1 mereka bebas di situ. Marilah kita, Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan dari penghambaan. Nah, jadi Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan berdasarkan surah-surah Paulus. Makanya orang Kristen itu bangga karena mereka merasa bukan lagi hamba. Mereka merasa sudah anak-anak kurios, anak-anak teos, anak-anak Tuhan katanya. Mereka adalah pewaris. Kata siapa? Kata Paulus. Dari mana Paulus dapat ilmu seperti itu? Ya dari makhluk roh yang datang kepadanya. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Nah, itulah dia. Jadi saudara-saudara, ini penting untuk kita kaji bersama dengan saudara Kristen. Apakah betul Kristen ini adalah penyembah roh? Nah, ini yang harus kita telusuri. Karena Yesus anak Maria itu bukan roh. Yesus anak Maria itu adalah anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah roh. Bukan manusia katanya, tetapi adalah roh. Dan itu digariskan dalam 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah pneuma, dan di mana ada Tuhan, di situ ada kebebasan. Nah, makanya Kristen ini bebas, bebas. Silakan, mungkin ada saudara Kristen penyembah roh yang bisa menjelaskan ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Ini ada Bang Krisna. Selamat malam. Salam. Bang Dito, assalamualaikum. Sari Tolha. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Gurunda. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Dinda Dito. Ya, ini kalau tadi saya naikkan ada Sari, Bu Sari. Silakan dibuka mic-nya Bu Sari. Ya, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bu Sari. Tadi mungkin menyimak, langsung saja silakan. Saya udah baru naik sih, baru sedikit aja nyimaknya. Saya Silakan. Mohon maaf, sebelumnya agamanya apa ya Mbak Sari? Saya Kristen. Katolik. Baik. Silakan dilanjut, Bunda. Ya, saya kan melihat di internet atau di Google ya, kisah Ashabul Kahfi itu adalah sebuah legenda, Bang Juma. Ya, semua sumber sudah saya lihat itu Ashabul Kahfi adalah sebuah legenda. Pertanyaan saya, kenapa legenda ini bisa masuk ke dalam firman Allah atau Al-Quran? Iya. Ya, itu baik. aja sih yang mau saya pertanyakan. Ya, terima kasih. Iya, kalau disebut legenda, berarti itu adalah sesuatu yang berbicara mengenai sejarah. Beda dengan dongeng. Kalau legenda itu ya sesuatu yang melegenda, artinya sesuatu yang pernah terjadi. Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang terjadi di wilayah Suriah
Yang banyak yang mengatakan, kemudian ada juga yang mengatakan dari Yordania dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan itu adalah sesuatu dongeng, ya itu tertolak. Kenapa? Karena memang kisah itu melegenda. Orang-orang barat pun mengaku itu. Kaget mereka setelah tahu ternyata 1400 tahun silam sudah tertulis dalam Al-Quran. Akhirnya mereka membelokkan kemudian cerita itu, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Padahal tadinya mereka mengaku itu adalah sebuah kisah yang mereka temukan. Itu adalah cerita-cerita yang mereka temukan. Itu adalah isyarat ilmiah yang pernah kemudian mereka dapatkan. Tapi setelah tahu bahwa itu berasal dari Quran, ya ternyata dia belokkan. Oh, itu adalah cerita-cerita dongeng. Padahal itu sesuatu yang sudah melegenda. Kalau melegenda cerita itu berarti cerita itu pernah masyhur, pernah terkenal, pernah kemudian menjadi satu cerita yang sangat luar biasa sehingga terpatrit dalam diri sekelompok orang, sehingga menjadikan itu hal yang melegenda. Kemudian Barat menolaknya setelah tahu ternyata ini lebih dulu Quran yang temukan daripada kita. Ya, seperti itu, baik, Mbak. Terima kasih Bang Jumat. Setahu saya kalau legenda itu adalah kisah yang sudah tersiar di masyarakat. Ya, contohnya seperti cerita Maling Kundang, itu kan memang bisa dibilang dengan legenda. Artinya kisah-kisah yang tidak tahu siapa penulisnya, tetapi udah tersiar itu dan sudah menjadi suatu cerita yang umum di masyarakat. Ya. Jadi yang kalau Bang Juma bilang itu udah tercatat di Al-Quran sebelumnya, yang saya lihat dicek di sumber ya di internet ya, itu udah kisah itu sudah terjadi di abad keempat. Nah, dan itu sudah dianggap sebagai legenda atau bisa dibilang dongeng sebenarnya, Bang Juma ya, karena kisahnya itu tidak jelas siapa penulisnya gitu, dan banyak versi kisahnya gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin 7 penidur itu bisa tidur selama ratusan tahun gitu. Lalu kenapa di abad ke-7 Al-Quran mengambilnya menjadi sebuah firman atau bisa disebut sebagai suatu yang nyata gitu. Ya, terima kasih. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi ya itulah luar biasanya pencipta langit dan bumi, ya kan ya. Cerita yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu adalah cerita yang benar-benar pernah terjadi. Kalaupun ada yang mengingkari, jangankan cerita itu, kenabian Nabi Muhammad aja diingkari. Bahkan kenabian Nabi Isa pun diingkari. Sedangkan menurut beberapa sejarawan, mereka dengan berani menyebutkan kemudian nama pemuda-pemuda yang ada pada zaman itu, yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka berani mengungkapkan itu, bahwa mereka pemuda-pemuda ini hidup di zaman Raja Digianus. Mereka menceritakan bahwa raja tersebut adalah raja penyembah berhala, kemudian memaksa masyarakatnya untuk ikut menyembah berhala. Sedangkan ke-7 pemuda itu berpegang teguh kepada keyakinannya. Mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah berhala. Lalu mereka kemudian melarikan diri, kemudian bersembunyi dalam sebuah gua. Kalau dikatakan bahwasanya itu dongeng, ya dongeng karena ditolak, karena tidak sesuai dengan keinginan daripada yang mendengarkan cerita itu. Tapi kalau dikatakan manusia melahirkan Tuhannya, itu bukan dongeng. Tuhan jadi manusia, itu bukan dongeng. Tuhan kemudian dibunuh sama ciptaannya, itu bukan dongeng. Kenapa? Karena diimani. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya termaksud dalam Al-Quran, ditolak. Apapun yang muncul di dalamnya ditolak kemudian. Nah, inilah keanehan yang terjadi pada diri manusia. Keunikan, bukan keanehan, tapi keunikan. Padahal kalau kita telusuri kemudian cerita-cerita ini,
Ya tadi dikatakan sendiri oleh saudara itu adalah melegenda. Tapi fakta yang tertulis hari ini, orang masih bisa bersiara ke gua yang diceritakan kemudian tentang pemuda kahfi ini. Orang bisa bersiara ke sana, orang bisa jalan ke sana di Yordania misalnya. Dan itu bukan sesuatu yang merupakan dongeng, karena tempat lokasi kejadian ada. Nah kalau yang terjadi lahir di kandang binatang, kandangnya sudah nggak ada, kemudian lahirnya disimpan di palungan, palungannya pun tak ada, ya itu kurasa lebih dekat kepada dongeng sih. Silakan Mbak. Gini, masalahnya gini Bang Bima, kita kan harus merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya atau yang sudah ahlinya lah dalam hal sejarah ya. Contohnya kita bisa dilihat internet. Saya search di internet, memang kisah itu tidak bisa dikatakan nyata karena tidak ada sumber yang secara jelas menyatakan siapa penulisnya, itu kisahnya terjadi di mana gitu. Dan itu kisah itu sudah dikatakan sebagai legenda atau dongeng di abad keempat. Orang-orang sudah tahu bahwa itu hanya sebuah legenda atau dongeng yang sudah tersebar di masyarakat pada waktu itu gitu. Oke, saya boleh nanya nggak Mbak? Yang itu menjadi pertanyaan saya, kenapa Mbak ini itu dikutip Allah sebagai firman-Nya yang ya saya ingin tanya nyata, gitu. Siapa yang menemukan cerita itu di abad keempat? Silakan, saya ingin tahu. Kalau kami sumbernya Quran, kalau Al-Quran itu ya keimani itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang dongeng di dalam, kebenaran mutlak. Karena itu adalah wahyu dari langit. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang mengatakan bahwa cerita itu munculnya di abad keempat? Siapa penulisnya? Siapa pengarangnya? Yang kami imani, apa yang diceritakan kemudian Al-Quran itu ya orang bisa buktikan sekarang kok ada. Bagaimana tempat itu masih menjadi tempat yang bersejarah sampai hari ini? Kalau kami mengatakan bahwa goa itu ada di kota Abu Landa di Yordania, hari ini ada, tak ada penolakan di sana. Oh ini nggak ada, nggak, cerita itu ada kok dalam Al-Quran dan tempat itu masih ada hari ini. Tapi kalau bercerita Tuhan lahir di palungan, mana palungannya? Itu yang dongeng itu yang kayak gitu, lahir di kandang kambing, kandang domba, yang dongeng itu yang kayak gitu. Tapi kalau kisah di dalam Al-Quran, jangankan yang seperti ini, Anda melihat kemudian Al-Quran menceritakan bagaimana Adam dicipta di surga, di Taman Eden kalau di dalam Bible. Apa dasar pijakan kita mengatakan itu bukan dongeng? Tuhan berjalan, lalu kemudian Adam sembunyi. Cerita untuk membuktikan bahwa itu bukan dongeng, siapa yang bisa membuktikan kan di Eden? Gak ada. Kenapa Anda imani? Nah, sedangkan kami umat Islam ketika ada informasi bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kejadian masa lalu, maka kisah itu benar-benar terjadi nyata. Baik tokoh-tokohnya maupun lokasi di mana kisah itu terjadi. Hanya saja kisah di mana tokoh dan lokasinya disebutkan itu di dalam Al-Quran ya tidak secara detail diceritakan bahwa seperti ini tidak. Tetapi yang terjadi hari ini, cerita itu juga ada pada orang-orang barat. Kalau dikatakan itu adalah dongeng, faktanya ada pada diri mereka cerita itu. Hanya saja Al-Quran menceritakan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran, sehingga orang-orang yang benci kepada Islam memutarbalikkan, oh itu cuma dongeng katanya. Ya yang dongeng itu Tuhan netek sama manusia, itu yang dongeng. Karena kenapa? Cerita Ashabul Kahfi itu Mbak, itu bisa ditelusuri. Tokoh-tokohnya, kemudian lokasi tempat terjadinya. Bisa ditelusuri. Itulah hebatnya Quran. Tapi kalau satu cerita ini ditolak, ya wajar dong. Kenabian Al-Quran aja ditolak kok.
Sekarang yang jadi permasalahan ketika saudari saya ini mengatakan di abad keempat sudah ada cerita itu. Terus yang menceritakan kepada nabiku siapa sampai ada dalam Al-Quran? Ada nggak bukti Nabi Muhammad pernah belajar tentang kisah? Ada yang menceritakan kepadanya tentang yang Anda maksudkan dongeng? Ada nggak? Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius, sampai maaf nonotnya Yesus pun dia ceritakan. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Ia melakukan penyelidikan. Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan, siapa coba? Buku apa? Kitab apa? Siapa yang memberikan kesaksian kepadanya? Nah, sedangkan kitab saudara itu ditulis berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad, adakah dia kemudian menceritakan atau diceritakan? Oh, dia membaca buku ini, dia kemudian menerima cerita dari si fulan begini. Enggak ada. Seketika itu datang kepadanya berupa ilham, berupa wahyu. Lalu disampaikan. Jadi kalau orang, mohon maaf nih, orang Kristen memprotes cerita yang ada di dalam Al-Quran, tetapi faktanya abad keempat ternyata itu sudah diceritakan. Lalu bagaimana kami bisa percaya Tuhan datang ke bumi netek kepada manusia? Bagaimana bisa kami terima anakku adalah Tuhanku sendiri? Itu gimana ceritanya? Cepatlah besar wahai anakku, karena engkau kelak adalah Tuhanku. Gimana bisa diterima cerita itu? Itu masuk kategori dongeng kah atau apa gitu, cerita kayak gitu? Ya, jadi memang terkadang kalau kita melihat punyanya orang, wah jelek. Tapi punya kita sendiri hancur, kita nggak pernah sadar. Seburuk-buruknya punya kita tetap mengatakan lebih baik. Padahal ya, kalau misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi ini ditolak, dikatakan kemudian ini dan itu, tapi faktanya secara detail gua seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu masih dapat kita lihat reruntuhan seperti bekas tempat peribadatan dari tempat di atas gua tersebut. Itu bukti. Tempat ibadah yang dimaksudkan yang ada di situ adalah rumah ibadah penganut ajaran Nasrani. Ketika kemudian zaman kerajaan Umayyah, rumah ibadah tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Itu bukti ada. Secara histori ada. Apa yang diceritakan kemudian yang saya katakan tadi di kota Abulanda, Yordania itu ada. Tapi kalau bercerita tentang Yesus Tuhan Anda disunat, siapa bidannya, disunat di mana, dijahit pakai apa, digunting pakai apa, ada nggak kisah itu kemudian diceritakan? Kalau nggak ada sesuai dengan cerita Anda, ya dongeng. Dongeng, Oh sorry, salah kalau gitu. Silakan saudari. Mungkin bagus kalau kita kembali ke tema saja, karena kalau cerita tentang kisah di dalam Al-Quran nanti. Kisah Zulkarnain yang lihat matahari terbenam dengan lumpur itu gimana? Siapa itu Zulkarnain? Loh, sama ketika kami juga bercerita tentang kitab saudara, siapa itu Nabi Edo? Siapa itu kemudian yang diceritakan di dalam kitab saudara? Theophilus, itu siapa itu? Sedangkan kalau kita bercerita tentang Zulkarnain, ya itu mungkin tidak ada di dalam kitab saudara. Tetapi apa yang diceritakan tentang Zulkarnain itu lebih jauh akurat daripada apa yang ada di Bible. Misalnya di Bible diceritakan matahari berhenti berputar. Ya kan? Matahari terbenam di lumpur hitam itu menurut penglihatan Zulkarnain pada zaman itu. Dan sekarang kalau saya berdiri di Pantai Losari pada saat maghrib, matahari itu seakan-akan memang tenggelam di lumpur, karena laut pada sore hari di kota saya itu seperti lumpur hitam kalau sudah petang. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran itu tidak salah, malah secara ilmiah itu betul adanya. Tapi kalau Bible menceritakan ada siang dan malam, matahari belum ada, itu gimana ceritanya? Kan sebenarnya harus ada orang yang merujuk siapa Zulkarnain ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada sosok Zulkarnain? Misalnya kembali ke tema aja, Mbak. Saudari, apa sih?
Kalau di Alkitab Ada kan banyak misalnya manusia ada di yang atas muka bumi Itu ini. mereka mengarang bebas itu. Paulus ini siapa? Apalagi gitu. semua Ini itu. kok tiba-tiba Loh, kenapa Anda orang menjadi yang komplain berpendapat kalau Anda lain? disebutkan Zulkarnain? Saya juga boleh tanya dong kepada saudara, siapa itu kemudian Theophilus di dalam Bible? Ada yang merujuknya siapa dia? Ya, Ada siapa? yang Coba mengkonfirmasi tunjukkan siapa itu dia. Theophilus. Siapa Theophilus itu? Yang mengkonfirmasi Theophilus itu misalnya Ya, Paulus siapa? atau Siapa? Di Petrus, mana itu tertulis? Di mana atau tertulis? lain gitu. Iya, di Ini mana yang tertulis? mengkonfirmasi Zulkarnain itu siapa? Orang-orang Sekarang yang di mana tidak- tertulis tentang Theophilus? Boleh? Boleh Anda jawab? Tugas Anda jawab dulu pertanyaan, Iya. bukan Anda balik Kenapa bertanya. saya harus Itu menjelaskan goblok siapa diskusinya. tokoh ini, siapa tokoh ini? Kenapa harus saya Iya, jelaskan Anda begitu? harus mampu menjelaskan karena Anda Nah, kalau menilai itu. kalau saya Anda nggak mengatakan mampu menjelaskan? kisah itu dituliskan oleh Al-Quran untuk sebagai contoh kepada kami umat Islam, lalu Anda apa nggak masalahnya? mampu menjelaskan, Anda blow on dong. Apa masalahnya ketika Apa diceritakan dia? tentang Apa Zulkarnain? perannya? Apa masalahnya? Belum. Apa perannya di Tidak ada Alkitab? masalah. Satu-satu, Anda Oten. harus mampu menjelaskan itu. Oten, Masuk satu-satu. logika. Oten, satu-satu. Lanjut. Apa peran si Zulkarnain sehingga dia bisa masuk dalam Al-Quran? Apakah dia Kak, izin kalau Lah, kenapa Anda yang sewa? kalau dalam lumpur? Kenapa Anda atau sewot gimana? kemudian? Kenapa masalahnya? Kenapa Zulkarnain itu adalah seorang raja Romawi dan Persia? Dinamai demikian karena mereka memiliki dua tanduk di kepalanya. Nah, Yang mulai ngawur itu menyatakan dia. dia Ngarang bebas itu dia itu. pemerintahan dari- Ngarang Dua bebas. tanduk itu artinya Datanya- dua kekuasaan. Kenapa Ya, Anda siapa mengatakan yang saya menciptakan? ngarang? Kan Anda ngarang bebas. Kenapa Datanya kenapa Anda mengatakan saya ngarang? Yang maksud saya bukan begini, maksud saya yang mengkonfirmasi si Zulkarnain ini hidup di zaman ini, siapa yang melihat dia, apa yang dia lakukan gitu kan, ada orang-orang yang mengkonfirmasi dia, tidak seolah-olah jelek gitu muncul di Al-Quran secara tiba-tiba begitu. Ya, terus kenapa harus Al-Quran mengikuti kemauan Anda? Anda siapa? Karena balik seperti yang tadi tentang kisah apa tuh? Ashabul Kahfi itu, karena kan Sekarang giliran Banyuma lagi yang nanya siapa itu Theophilus? Saya lagi bertanya dong. Iya, silakan. Saya ingin bertanya sama saudara. Tolong konfirmasi ke saya siapa nama bapaknya Paulus pendiri agama Anda. Zulkarnain bukan pendiri agama Islam, bukan. Zulkarnain bukan yang menerima Al-Quran, bukan juga. Zulkarnain hanya sebuah nama yang diceritakan dalam Al-Quran, yang mana kaumnya adalah kaum dari Bani Adam yang besar. Dia memiliki kekuasaan menempuh suatu perjalanan ke barat sampai menemui sebuah kaum dari Bani Adam yang besar itu. Apa kemudian yang menjadi luka dalam hati Anda? Sekarang saya mau tanya, apakah Zulkarnain ini memberikan satu kaidah pendalaman materi Islam kepada kami sebagai umat Islam? Kan tidak. Itu sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, sekarang Paulus pendiri agama itu, pendiri agama Anda, siapa nama bapaknya? Coba saya tanya dulu, siapa nama bapaknya? ya Bang Juma, maksudnya gini, itu kan Weh, bapaknya Paulus. Saya tanya bapaknya Kalau Paulus kita siapa namanya? merujuk- Coba. Kalau kita merujuk ke sejarah, ke fakta sejarah, Fakta sejarah apa? Fakta sejarah apa yang Anda ingin gali di Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu. kalau memang benar-benar Zulkarnain ini sosok yang nyata atau dia real hidup pada zaman sejarah yang lalu, Iya. harusnya ada yang mengkonfirmasi nama si Zulkarnain. Kenapa ini. harus ada? Kenapa harus Ini kok ada? Tidak ada. Sekarang di Nabi sejarah Adam, manapun. coba kau buktikan, saudari buktikan Nabi Adam ke saya. Sejarah mana yang pernah mencatat tentang Nabi Adam? Coba, Atau Melkisedek itu. coba. Bisa? Kalau itu, apa? kalau Kalau ada itu ini kenapa? kan Apa? Alkitab Anda juga membenarkannya, ya kan, kisah Adam ini. Nah, sekarang bukan masalah Dan membenarkan juga atau kisah tidak Adam ini membenarkan. dibenarkan oleh Artinya Nabi. Anda cemburu kalau begitu Dibenarkan karena oleh di Nabi dalam Musa. kitab Anda tidak ada Zulkarnain. Anda cemburu kalau begitu karena di dalam kitab saudara tidak ada Ashabul Kahfi. Kalau itu dasarnya, saya boleh bertanya dong kepada saudara. Ya, Kalau tolong kita ada. konfirmasi dulu dong, konfirmasi dulu tentang Adam. Ini Ada nggak? Ada nggak tokoh sejarah yang menceritakan Adam itu dulu? Coba. Ayo. Ada. Nah, silakan. Siapa nama Ada. tokohnya yang Namanya hidup pada zaman itu Musa yang sesaman yang dengan menuliskan Adam? Adam. Silakan.
itu yang sesaman dengan Adam, sejarawan yang menceritakan tentang Adam itu namanya siapa, Bu? Ya, yang menceritakan tentang Adam adalah nabinya Allah, yaitu Musa. Monyet, Anda Musa turun. menceritakan Betina Adam. monyet turun. Nah, Kau bikin sedangkan- emosi saya. Kau bodoh, bahlul, tulul. Kamu kalau ditanya, harusnya kau menjawab sesuai dengan keinginanmu terhadap pertanyaanmu. Kamu kan yang menggali tentang Quran. Mana sejarawan yang menceritakan tentang Zulkarnain? Saya juga tanya dong, mana sejarawan yang menceritakan tentang Adam? Itu kan dikonfirmasi sama Nabi Allah. Sudah rampok nama Allah, jelek pula caramu menyebutnya. Ya sama kalau saya mengatakan itu juga diceritakan oleh nabiku Nabi Muhammad. Dah selesai kan? Kalau dasar pijakan itu, wong bapaknya Paulus aja nggak tahu siapa. Inilah kelemahan Kristen. Kalau bertanya tentang Islam, wah paling kritik sekali. Oh kritisnya minta ampun. Giliran dia ditanya tentang agamanya, lebih bagus kita mendengarkan kentut kucing daripada mereka menjelaskan. Oke, Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Masih bermakna kentut ayam jantan pada hari Jumat daripada mulut orang Kristen ketika ditanya tentang agamanya. Ya masih bermakna suara anjing ketimbang suara Anda. Ya kan suaramu suara anjing, kan kau pemakan anjing. Kan sama aja. Apa? Masih bagus. Saya nggak makan anjing, kau makan anjing. Kau nggak makan anjing rupanya. Kau makan anjing, berarti kau sebagian dari badanmu itu adalah anjing. Gitu aja kok repot. Sekarang siapa yang makan anjing, maka tubuhnya penuh dengan daging anjing. Siapa lah itu? Kamu lah itu. Ya suka kalau mau diskusi. Maka anjing-anjing kalau naik ke sini, para anjing kalau naik ke sini, tolong ikuti irama kami yang manusia ini, ya. Ya betul. Oke Bang Juma, selamat. Ya ini anjing apa ini? Anjing betina ini atau diskusi jantan? pakai topik. Mau judul apa? Mau tema apa? Saya mau Yosua? bertanya sama Bang Juma. Mau bertanya doang, nggak mau diskusi. Saya mau bertanya sama Bang Juma, guru Anda kan? Nggak mau bertanya doang atau mau diskusi? Ya, habis saya bertanya, silakan Bang Juma bertanya kepada saya. Oh, tanya jawab, oke. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Apakah Isa disebut kalimatullah di dalam Al-Quran? Ya, dia adalah makhluk Allah yang berasal dari kalimat Allah. Oke. Jadi Isa itu disebut kalimatullah, yaitu berasal dari Allah. Apakah perkataan Allah itu adalah Allah, Bang Zuma? Bukan. Apakah berasal dari Allah, Bang Zuma? Iya, berasal dari Allah. Oke, jadi perkataan Allah itu berasal dari Allah, tapi bukan Allah menurut Bang Juma. Yes. Oke. Kalau Isa itu disebut kalimatullah, maka di Quran surat 4 An-Nisa 171 benar kata Bang Zuma, benar kata Bang Zuma, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di Quran 19 Maryam 17 benar apa yang dikatakan Bang Zuma. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia jelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di 43 Az-Zukhruf 61, Isa itu kalimatullah, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di Quran surat 43 Az-Zukhruf 61 juga. Ini bertanya apa sih? Isa itu memberi pengetahuan. Ujung-ujungnya perpuluhan ini. Iya. Bro, kamu kan bikin saya mute dulu. Bikin aja pertanyaan baru dijawab. Kau yang nerangin malah. Kau kayak guru di sini. Bikin pertanyaan. Iya. Ujung-ujungnya kalau perpuluhan. Sudah dikatakan Bang Zuma sudah membenarkan. Bikin pertanyaan. Begini caranya bertanya. Apakah? Tolong dijelaskan. Apa yang dimaksud gitu loh. Silakan. Siap Bang. Siap Bang. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bang Zuma, Isa itu disebut kalimatullah berasal dari Allah. Kenapa Isa itu apakah harus diikuti dan diimani dan dituhankan?
Oke. Mati Mija. Nggak apa-apa, penjawab. Nggak apa-apa. Nabi Isa itu manusia ciptaan Allah yang berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri Allah, yaitu kehendak Allah untuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Karena dia manusia, dia makhluk roh, maka tidak pantas kemudian dituhankan karena dia ciptaan, dia adalah roh. Nabi Isa itu adalah makhluk roh yang dibungkus dengan biologis, maka dia tidak pantas dituhankan bagi orang waras. Tapi kalau ada orang gila yang mau menuhankan, silakan saja. Begitu, saudara. Udah dijawab ya? Belum Mas Umba. Udah dijawab, masa kamu nggak punya kuping mendengarkan jawaban? Iya, tetapi kenapa di dalam Sebentar, izin, Oh, benar, Bang. aduh. Bang dengar, izin. Yang dia bawa tadi Gurunda, yang menjelma menjadi manusia sempurna itu Jibril Oten. Maryam 17. Udah nggak apa-apa, nanti giliran Banyuma Lanjut, lagi. Gurunda. Bikin lagi pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, jikalau Isa itu disebut kalimatullah dan dia bukan dia dikatakan ciptaan, tetapi kenapa di kitab Anda di Quran 21 Al-Anbiya 91 mengatakan, ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya dalam kurung Maryam, lalu kami tiupkan kepadanya roh kami dalam kurung roh Allah, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda dalam kurung kuasa Allah bagi semesta alam. Bagaimana mungkin Pertanyaan. roh Allah itu adalah ciptaan? Pertanyaan. Apakah roh kami ini adalah roh ciptaan? Apakah Oke, ini maksudnya? udah cukup. Kami tiupkan Udah cukup. Langsung Banyuma. Habis ini Banyuma Inilah yang kesalahan Kristen karena menganggap roh itu adalah pencipta. Ini tadi yang saya katakan, kesalahan fatal Kristen ini menyembah roh. Ketika dikatakan roh kami, itu sama halnya dia mengatakan air kami, langit kami, bumi kami, makhluk kami, rumah kami, ciptaan kami. Apa bedanya roh kami dengan tanah kami, dengan alam kami, malaikat kami, manusia kami? Coba Anda baca di Kejadian 6 nomor 3 tuh. Atau Sakaria 12 nomor 1 tuh. Untuk memahami Quran, coba minta tolong sama dalil yang kusebutkan tadi. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah rohnya Tuhan, tetapi bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Sama seperti udara yang masuk ke dalam hidung kita ini adalah udaranya Tuhan, udaraku, rohku. Bukan berarti udaraku itu adalah aku. Sama seperti ketika saya mengatakan mobilku, rumahnya Suma, rumah kami, kantor kami, kampung kami, mobil kami. Bukan berarti mobil itu adalah kami. Ini kesalahan fatalnya orang Kristen. Karena Kristen itu penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Udah dua pertanyaan nih. Terakhir satu lagi ya. Entar dulu saya yang ngatur. Nah, satu lagi silakan. Kalau Anda katakan, sudah saya catat tadi, kalau Anda katakan Kristen menyembah roh karena Allah kami itu roh. Sekarang saya tanya, menurut kepercayaan Abang, Allah Anda itu wujudnya apa? Allah, roh atau zat? Zat itu bahasa Arab. Artinya esensi, hakikat. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan adalah roh atau zat? Tuhan kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, wujudnya apa Bang? Wujud Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi. Supaya Anda bisa menerima, supaya Anda bisa supaya bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk.
Kalau Anda nggak paham, baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Anda nggak akan paham. Udah cukup. Nggak akan paham kalau cuma Al-Quran. Silakan Bang Juma lagi yang nanya dia. Iya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus? Jawab. Yesus bukan ciptaan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan tangan jemari-jemarinya Yesus itu? Jawab. Ya, sebagai kemanusiaan yang mencipta adalah Bapa, tetapi Yesus itu bukan ciptaan. Bagaimana Sebagai mungkin kemanusiaan- Yesus itu bukan ciptaan? Yohanes Bagaimana 1 bisa ayat Anda 14, mengatakan? Bang Juma. Apa? Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Itu dia ayat. menjadi. Dia Nah, menjadi. Ciptaan itu adalah menjadi. Ciptaan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya bukan daging menjadi daging, itu ciptaan. Ya, Bagaimana siapa yang mungkin dimaksud Anda dengan- mengatakan Yesus bukan ciptaan? Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Ini perkataan Yesus sendiri Bang Juma. Coba Anda buktikan di mana Yesus mengatakan aku bukan ciptaan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya jawab di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, Sebab aku keluar dan datang dari Allah, itu Dialah firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Bisa menjadi apa saja sesuai dengan apa yang terukir dari apa yang Tuhan inginkan. Betul. Baca Matius 4 nomor 4. Betul. Betul. Coba apa kata Bang Juma? Tolong Maka tolong itu tadi bacakan tolong Bang bacakan Juma. Matius 4 nomor 4 dulu. Enggak, Bang Juma. Tadi Anda sudah mengatakan betul. Isa itu Tolong bacakan Matius 4 nomor 4 dulu. Silakan Bang, bacakan Matius 4 nomor 4. Oke, izin Bang Juma. Saya buka Alkitab dulu Bang. Iya. Sudah nyata-nyata Yesus keluar dari Tuhan. Berarti ciptaan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yohanes. Matius 4 nomor 4. Iya. Matius 4 ayat 4. Iya. Oke, ayat 1 boleh saya baca? Boleh. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis sebagai manusia ya. Dan setelah berpuasa 40 sebagai hari, manusia. Ya. Ya kan firmannya menjadi manusia Yohanes 1 tadi ayat 14. Iya, alam semesta ini firman jadi alam semesta. Ya, betul. Nah, iya. Maka itu Bang Juma di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia dan gambar dan rupa kita. Kita itu jamak Bang Juma. Di situ adalah Yesus di situ. Dialah sang firman itu. Bukan kita di situ, kami. Ya kami sama kita sama Bang Juma. Beda dong. Beda. Besel minu. Kami dengan kita itu berbeda. Kita itu bahasa Indonesia murni. Tidak ada kita kemudian dalam bahasa Ibrani. Yang ada kami kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada seorang guru masuk ke dalam kelas, besok kami ke Jakarta. Berarti yang ke Jakarta besok guru itu aja. Tapi kalau guru masuk ke kelas berkata besok kita ke Jakarta, berarti yang ke Jakarta besok guru dan murid-muridnya. Beda. Bedakan kata kita dengan kami. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah kami. Ya kami kan berarti kan jamak, bukan tunggal. Belum tentu. Belum tentu kami itu jamak. Yes. Sama seperti begitu Bang Juma. Kalau Anda bilang katakan tadi kami jamak, kenapa di Quran 21 Anbiya tadi 91 kami tiupkan kepadanya roh kami? Siapa kami di situ? Ya kami adalah Allah itu sendiri, kan udah kubilang kami itu bisa tunggal, bisa jamak. Nah sekarang ketika Allah menceritakan tentang dirinya
dan melibatkan makhluknya, dan di situ nuansanya adalah kebesaran dirinya sebagai pengutus. Apa bahasa Indonesianya? Ada? Enggak ada. Maka bahasa Indonesia keteteran untuk menerjemahkan kalimat Allah. Maka kami menggunakan kata kami itu supaya lebih mendekati makna yang ada di dalamnya. Begitu, saudara. Oke. Ya. Jadi Andi tadi Anda katakan Allah itu menurut Bang Juma Allah Anda itu maksudnya berupa tidak berbentuk apa gimana ya? Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi Anda mau mencari makhluk yang mana yang menyerupai Tuhan kami itu nggak bisa. Makanya dalam kitabnya Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan kami sehingga kami sama? Nggak ada. Oke Bang Juma. Nah, sekarang kita baca di Quran surat Al-Hadid 3. Iya. Di situ diartikan dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Yang zahir dan yang batin. Yang maha zahir dan maha batin. Apa artinya zahir itu? Zahir artinya itu yang maha nyata. Bisa terlihat. Jadi zahir itu maha nyata. Iya, nyata bisa terlihat. Ya, dengarkan saya. Berarti Allahnya bisa terlihat. Siapakah Allah yang bisa terlihat? Alam semesta. Udah, kamu aja bicara. Saya turun ya. Tanya bro, kalau bertanya itu Anda diam mendengarkan. Dari tadi saya tegur Anda itu. Allah itu maha nyata. Apa bukti kenyataan bahwa Allah itu ada? Tengok kiri kanan Anda. Tengok tubuh Anda. Siapa yang mengadakan itu? Anda sendiri yang bikin jari-jari Anda. Anda yang bikin mulut Anda itu sampai bisa ngomong. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu maha nyata. Tuhan yang menyatakan dirinya ada dengan cara menciptakan alam semesta. Tuhan tak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak sama seperti makhluk. Karena Tuhan itu maha nyata, maka dia memperlihatkan kenyataan bahwa dia itu ada dengan menciptakan alam semesta ini, menghamparkan alam ini, bukti bahwa Allah itu maha nyata. Yang Anda katakan Tuhan Anda itu nyata kalau keluar dari rahim manusia kan? Mama, Tuhan mau nenen. Itu kan? Bang Zuma. Itu bukan maha nyata itu, Bung. Itu nyata sebagai ciptaan. Tapi kalau maha nyata, alam semesta ini bukti kemahaannya. Bang Zuma. Iya. Di Quran surat Al-Hadid 3 itu berbicara tentang siapa, Bang Zuma? Berbicara mengenai kenyataan Allah itu ada. Itu berbicara tentang Isa, Bang. Nenekmu kiper. Tuhan maha nyata itu maha zahir. Sudah mengakui ya. Bahlul. Jadi Tuhan kamu jangan bertanya tentang Quran lalu kemudian kamu sudah sadar bahwa tak ada tempat di atas kepalamu itu untuk menerima jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Lol. Kamu sedang berbicara tentang Quran, berarti kamu harus tunduk kepada sifat yang ada dalam Al-Quran. Lol. Jangan kau bawa doktrin dogma gerejamu Tuhan nenen, Tuhan kentut, Tuhan kena bisul, Tuhan kena panu, Tuhan kena jambak, tampar, tonjok, diludahin. Jangan bawa itu. Ketika dikatakan Tuhan itu maha, berarti yang nyata di alam semesta ini itu adalah hanya Tuhan semata. Gak ada yang lain. Kita ini hanya buah dari kenyataan Tuhan itu ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita ada karena Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang mengadakan kita sehingga Tuhan itu maha nyata. Sekarang yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nenek lo? Kakek lo? Tuhan itulah bukti bahwa Tuhan itu maha nyata. Kalian itu selalu berpikir Tuhan itu dibilang nyata kalau dia keluar brojol. Mama, nenekin aku dong, Ma. Nanti kalau aku besar aku jadi Tuhanmu loh. Itu kan yang kau maksud Tuhan nyata itu. Itu saya katakan kalian itu lol. Pertanyaan Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Nggak ada yang bisa jawab itu.
Adalah saudara-saudara, lembutkan hati kalian untuk menerima. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, maka naikkan level status IQ